kerja katakanlah tahun 2025, mungkin 30 tahun lagi kita akan pensiun. Maka dari sekaranglah persiapkan masa depan. Jangan kita nantilah kemangkewai itu kan nggak boleh gitu. Kita harus berpikir seperti itu. Mungkin menurut saya ini tugas kita semua, menyadarkan kan kita milenial, kita kan udah hampir separuh daripada seluruh karyawan. Maka seperti yang saya sampaikan bahwa kita tahu di mana akan pensiun. Secara matematik, secara life expectancy, kita juga punya waktu 25-30 tahun setelah pensiun, kita harus hidup terus. Maka harus diyakinkan kepada seluruh warga PTPN untuk membuat perencanaan ke depan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Dapenbun, senang sekali pagi ini saya Edwin Sinaga kedatangan narasumber tamu yang luar biasa, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Bapak Muhammad Abdul Ghani. Kita tepuk tangan dulu. Selamat pagi, Pak Ghani. Sehat, Pak? Ya, sehat-sehatnya orang tua. Kayaknya belum tua deh, Pak. Biasa. Pak Ghani, pertama terima kasih bisa hadir. Kita satu gedung, beda lantai, tapi mengatur waktu itu yang paling susah sebenarnya. Tertunda cukup lama podcast ini. Namun demikian saya ingin mulai satu hal. Mungkin Bapak lupa, tapi saya kira saya terus ingat pada saat saya pertama di Dapenbun berkunjung. Bapak di PTPN 6 di Jambi waktu itu. Dalam pembicaraan santai pada akhir pertemuan Bapak memberikan buku ini, teman-teman, ini Jejak Planters di Tanah Deli. Kemudian saya baca, pertama memang saya ingin nanya, Pak, ini Bapak nulis ini dari perspektif karyawan waktu itu, Pak, ya, atau manajemen waktu itu? Mungkin sudah direktur waktu itu. Kira-kira spirit apa, Pak, yang Bapak bawa di sini, Pak? Jadi buku Jejak Planter di Tanah Deli itu saya tulis dengan satu tujuan atau satu maksud, adalah selama ini itu perkebunan itu dipersepsikan secara stereotip. Jadi itu artinya kalau cerita perkebunan itu yang Belanda hitam lah, yang penindasan lah. Dari situ. Jadi saya sebagai bagian dari Planters ketika itu saya menganggap ini nggak bagus, nggak equal. Kenapa begitu? Saya punya argumen begini. Ini kan cerita Sumatera Utara. Betul. Saya banyak membaca buku. Tentu untuk membuat buku seperti itu, saya harus membaca mungkin puluhan buku. Lalu saya melakukan testimoni kepada tokoh-tokoh yang masih hidup ketika itu saya bawa dari mulai saya sebagai staf tahun 1985 sampai dengan perjalanannya, yang tokoh-tokohnya sekarang juga masih ada seperti Pak Sujai dan sebagainya. Kalau kita bicara kultur perkebunan atau kultur planter, itu yang di Sumatera Utara sangat spesifik. Kalau perkebunan di Pulau Jawa itu dibangun ketika masyarakatnya sudah ada budayanya, ada masyarakatnya, ada struktur masyarakatnya, ada kebiasaannya, tradisinya dan budayanya, termasuk cara pandang terhadap kehidupan. Tetapi di Sumatera Utara itu justru kebun dibangun dari nol. Nah, seperti ditulis di buku itu, Sumatera Utara ketika itu adalah ada suku-suku kecil, adalah suku Melayu, berada umumnya di dekat sungai, terutama di muara-muara Sungai Deli, beberapa sungai. Kemudian ada suku Karo, itu ada di atas, ya kan, di atas dataran tinggi Karo sana. Lalu kalau cerita suku Simalungun itu dulu dataran tinggi. Bahkan ketika perkebunan dibangun itu belum ada jalur dari dari Belawan. Kalau dulu bukan Belawan, sebenarnya dari Labuan, kota pelabuhan. Jadi kota pelabuhan itu dulu bukan Belawan, Labuan, di mana Labuan itu berada di hilir Sungai Deli, di muara Sungai Deli. Itu belum ada jalan sampai, apalagi konon pula jalan sampai Siantar. Jadi kalau sekarang jalan nasional dari Medan ke Siantar itu jalan kebun sebenarnya. Jalan kebun, terus
disambung menyambung, Ya, ya. akhirnya menjadi di deklarasi menjadi jalan umum. Dan ketika itu tahun 60-an itu yang memelihara itu kebun. Oke. Jadi jalan nasional Sumatera Utara itu yang memelihara kebun. Jadi orang karyawan misalkan Dekucir dari mungkin dari NHM, dari macam-macam lah perusahaan itu ya. Bahkan waktu itu antara dataran tinggi Tapanuli dengan dataran rendah atau pantai timur Sumatera itu belum ada jalan. Itu baru tahun 30-an. Nah, ini saya tulis dengan satu kesadaran, ini publik harus diberikan informasi yang equal karena selama ini asimetris. Jadi sebagai contoh beberapa konteks ya. Perkebunan mulai 1863. Ya. Kemudian pemerintahan Sumatera Timur itu 1880-an. Bayangkanlah, selama 15 tahun lebih itu tidak ada pemerintahan. Ya. Lalu gimana tidak ada pemerintahan? Karena pemerintahan itu dulu ikut di Provinsi Riau. Jadi di Karsidenan Siak kalau nggak salah, itu dulu Sumatera Timur itu ikut sana. Ya. Lalu bagaimana itu perkebunan dari situ? Maka akhirnya perkebunan oleh pemerintah Hindia Belanda diberi kewenangan sebagai negara tanda petik. Fungsi-fungsi negara itu diserahkan kepada perkebunan. Lah disitulah beberapa ekses ketika kan ada gambar-gambarnya yang selalu yang gambarnya itu selalu tendensius kan. Kerja rodi gitu Pak ya. Mungkin tidak kerja rodi yang dipukul dan sebagainya. Jadi begini. Lah itu tidak dijelaskan secara konteks. Jadi begini, pekerja di Sumatera Utara itu kan dari seluruh dunia. Dari pertama itu karyawannya adalah dari Semenanjung, Malaka. Ada pertama-tama orang Cina dan orang India, suku India dan suku Cina. Lalu dalam perjalanannya itu sampai tahun 1800-an itu masih dua suku itu. Jadi di dalam buku saya itu ada satu masa di mana penduduk Kota Medan itu paling banyak orang Cina sama India. Melayu dan Jawa pun nggak ada waktu itu kan. Jadi itulah karena perkebunan itu sebagai gambaran dalam waktu 20 tahun itu ratusan, dari 0 ke ratusan. Lah ini kan harus diatur. Kalau enggak nanti misalkan orang kerja di satu perusahaan nanti pindah perusahaan lain. Ini kan bisa berbahaya kan, brain drain seperti itu kan bahaya, maka akhirnya lah diatur. Lah dalam hal tertentu ada pekerja yang nakal belum selesai kontraknya pindah tempat lain. Itulah akhirnya ada ekses-ekses hukuman badan dan sebagainya. Jadi sebenarnya buku ini saya menulis dengan satu kesadaran informasi tentang perkebunan harus simetris lah. Dan kalau kita bicara peradaban di Sumatera Utara, Sumatera Timur terutama, karena Sumatera sisi barat di pantai Sibolga sana dari dulu sudah ada peradaban, karena dulu Belanda kan Eropa itu masuk ke Indonesia sana, gitu melalui Tanjung Harapan ketika terusan Suez belum ada. Jadi ke pantai barat itu sudah lebih maju dari Sibolga, Padang, Bengkulu, Lampung sampai nanti kan membelok ke utara sampai Batavia itu dari dulu peradaban dari duluan. Kalau di Sumatera Timur baru 1863. Jadi itu maksud tujuannya. Baik, ini menarik Pak. Saya lihat ini menulis ini pelurusan sejarah terkait dengan karyawan. Sekarang kita sebutnya karyawan, dulu pekerja namanya Pak ya. Nah ini saya mulai masuk dikit Pak, karena ini podcastnya Dapen Bun pasti masuknya ke sana walaupun sejarah gitu. Bapak, saya pengen tahu Pak, sebenarnya dari interaksi kita itu sebenarnya saya menangkap semangat spirit Bapak yang luar biasa, bagaimana karyawan itu disejahterakan dan Purna Karya itu disejahterakan. Mungkin Bapak punya pengalaman sedikit, kenapa ini kayaknya semacam spirit yang luar biasa buat Bapak? Oke. Mungkin barangkali related dengan buku itu. Di buku itu saya tulis. Jadi pensiun itu di perkebunan sudah dikenal ketika waktu itu Dr. Jansen itu owner sekaligus CEO di Senembah dan Daily Maskapai. Jadi rumahnya itu kalau Pak Edwin ke Medan itu rumah dinasnya itu di perumahan dinas Tanjung Morawa. Yang kalau saya kemudian saya nginep di situ, itulah Dr. Jansen.
Dr. Jansen itulah juga termasuk sebagai ayah angkatnya Tan Malaka. Oh, Tan Malaka oke, tokoh iya. nasional. Jadi dulu Tan Malaka itu disekolahkan di Eropa. Begitu pulang dia bekerja di Senembah Maskapai di Tanjung Morawa itu dia sebagai istilahnya kalau sekarang pengawas lah pendidikan di lingkungan untuk karyawan. Nah, Dr. Jansen itulah yang memperkenalkan pensiun pertama di perkebunan. Di Jawa waktu itu belum dikenal. Jadi Pak Jansen itu termasuk orang yang orang perkebunan, sekaligus dia juga memiliki pemikiran progresif ketika itu kan. Kita tahu politik etis dan sebagainya itu, beliau termasuk orang yang concern dengan kesejahteraan dan ya memberdayakan karyawannya. Sehingga di Deli Maskapai, Senembah Maskapai itu ada pelajaran, karena karya banyak orang Jawa membatik, menari dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi itu tentang asal mula pensiun di perkebunan. Nah, jadi sudah ada Sejak lama sebenarnya budaya itu ya. Saya begini Pak, menjawab pertanyaan Pak Edwin, saya punya pemikiran begini. Perusahaan ini itu perkebunan yang sekarang ada itu kan warisan dari, kalau kita potong sejarah dari mulai nasionalisasi tahun 1958-59 itu kan kalau kita bandingkan dengan sekarang tumbuh secara luar biasa, itu kan yang mengerjakan para pensiunan. Jadi saya minta para planters jangan kalian menganggap perusahaan itu milik kalian. Perusahaan ini adalah warisan dari para pendahulu kita, dan juga perusahaan ini harus kita persepsikan, harus kita tinggalkan, kita wariskan kepada anak cucu kita harus lebih baik. Itu konsep etis dan konsep nilai-nilai planter yang harus ditanamkan pada seluruh karyawan PTPN Group. Jadi jangan merasa kalian perusahaan ini milik kalian, tidak. Ini ada sejarah masa lalu sehingga kita ada di sini. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah bagaimana membawa perusahaan ini di masa yang depan lebih baik daripada masa lalu. Jadi itu konsep cara berpikir, mindset kita bahwa ini adalah tinggalan masa lalu. Jadi jangan kita menganggap para pensiunan itu begitu selesai dia pensiun itu selesai urusan, selesai tanggung jawab kita. Kita harus tanggung jawab sama mereka. Tentu tanggung jawab ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Jadi jangan menganggap hubungan kontraktual yang tidak memiliki hubungan historis dan hubungan peradaban lah. Nah, begitu itu konsep saya. Saya dari dulu selalu gitu. Mungkin Pak Edwin masih ingat. Saya ketika sebelum menjadi dirut pun, ketika rapat-rapat, saya selalu bicara tentang DAPEN, tentang LPP, tentang riset perkebunan. Itu saya dari mulai staf saya sudah berpikiran, karena saya menganggap begini, ketika itu kan saya jadi dirut kan tahun 2019. Itu situasinya sangat mencekam, mengerikan kan. Kondisi likuiditas DAPEN pun bermasalah. Kemudian RPN antara hidup dan mati, kemudian LPP juga nyaris kolab. Nah, belajar dari kondisi seperti itu, saya selalu mengatakan dimanapun, don't put all egg in one basket. Jadi mungkin mungkin ini cara pandang ini kaitan dengan para planter Nusantara yang masih muda-muda itu. Kalian itu sekarang bekerja, nanti begitu diangkat jadi karyawan, kalian kapan pensiun sudah tahu. Harus tahu ya. Dan hidup kita setelah pensiun itu masih hidup kita. Maka ini barangkali kita mestinya sudah tahu ketika kita kerja katakanlah tahun 2025, mungkin 30 tahun lagi kita akan pensiun. Maka dari sekaranglah persiapkan masa depan. Jangan kita nantilah kemah angkewai itu kan nggak boleh gitu. Kita harus berpikir seperti itu. Mungkin itu berarti. Ya, kalau dulu lagunya kan ada kan 1000 tahun tak lama, hanya sebentar aja Pak ya. Tapi pensiun itu sebentar lagi Pak. Setelah pensiun kita masih hidup gitu Pak ya. Harus bertahan hidup kayaknya. Apalagi kalau kita cerita life expectancy kita yang makin naik Pak ya. Jadi ini para planter sekarang umur kalian katakanlah 30 tahun, mau pensiun umur 55, nanti meninggal umur 80, 55 sampai 80 itu 25 tahun lagi. Mau ngapain kita Pak ya? Dan ini Pak Edwin, saya mengamati orang-orang PTPN, sebenarnya bukan PTPN, seluruh pekerja
baik pegawai negeri, pejabat, itu ketika pensiun itu pendapatannya turun. Betul. Dan turunnya luar biasa. Kalau di PTP ini turunnya itu bisa 1/20. Antara 1/15 sampai 1/20. Bayangkanlah, kalau hari ini kita punya take home pay katakanlah 20 juta atau 10 juta. Lalu kita pensiun hanya dapat pensiun katakanlah 500 ribu, 1 juta gimana gitu bisa ya. Ya. Sementara kan kita bisa menghitung. Nah, disitulah barangkali pembicaraan kita dalam podcast ini relevan, menginspirasi kepada seluruh Nusantara Planter, karyawan perkebunan, bagaimana kita berpikir, bertindak dengan pendekatan yang rasional. Baik, menarik teman-teman Dapenbun, sahabat Dapenbun, saya menarik satu kata mungkin yang tidak terucap, tapi biasanya orang-orang sekarang yang milenial atau manajemen itu melihat karyawan itu secara kontraktual, transaksional. Itu nggak boleh. Tapi Pak Gani melihat karyawan itu secara emosional, bonding, keguyupan, dan kalau saya lihat di buku ini sudah mulai terbentuk sejak zaman dulu bagaimana kedisiplinan, kebersamaan mereka, terus Sabtu hangout zaman dulu ya, ke hotel atau kemana, banyak minum-minum, tapi kemudian di situ mereka bersatu dan menyebabkan keguyupan yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa keberhasilan hari ini bukan pekerjaan kita tapi dirintis oleh pendahulu kita. Kalau Pak Sujai di kata pengantarnya tulisnya jangan melupakan sejarah gitu Pak ya. Ini saya menarik. Jadi sebenarnya menabung ini sudah ada sejak dulu di PTPN Group ya Pak, di perkebunan lah dulu namanya ya. Nah kira-kira menurut Bapak di saat-saat sekarang ini seberapa paham nih teman-teman yang masih aktif sekarang untuk budaya menabung? Jadi begini, saya melihat kan, saya itu udah bekerja 40 tahun. Jadi saya melihat perkembangan dari mulai tahun 80-an sampai sekarang. Begini, mungkin ini berlaku juga di masyarakat kita. Karena masyarakat kita masyarakat gotong royong, ikatan keluarga itu sangat erat ya Pak ya. Jadi kadang-kadang berpikir begini, dia masa depan tuh nggak diperhitungkan, sehingga udahlah nantilah, sehingga akhirnya orang tua itu jadi beban kepada anak-anaknya, mungkin cucunya atau mungkin familinya. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kita tuh ketika bekerja kita tahu kapan harus pensiun. Nah ini sebenarnya kalau saya anggap budaya atau kultur ya mungkin kultur yang perlu dikoreksi. Mungkin kita sebagai masyarakat timur tidak sama dengan di barat ya. Kalau di barat contohnya begini. Di barat itu kalau punya pendapatan 100%, dia tuh hanya terima 50%. Sisanya ke pensiunnya. Karena yang sisanya itu untuk jaminan sosial ketika kesehatan, jaminan pensiun dia. Bahkan kalau beberapa negara barat, pajak penghasilan itu nanti dikembaliin ke dalam pensiun. Sementara di tempat kita kan enggak, asuransinya orang enggak mau masuk asuransi karena dia tidak memikir nantilah kumaha kewa itu enggak boleh. Jadi menurut saya ini tugas kita semua menyadarkan kan kita milenial kita kan udah hampir separuh daripada seluruh karyawan. Maka seperti yang saya sampaikan bahwa kita tahu di mana akan pensiun. Secara matematik, secara life expectancy kita juga punya waktu 25-30 tahun setelah pensiun kita harus hidup terus. Maka harus diyakinkan kepada seluruh warga PTPN untuk membuat perencanaan ke depan. Jadi perencanaan ke depan dalam artian kalau sekarang kita punya penghasilan 100, maka kita harus menyisakan untuk ketika kita pensiun. Jadi dan itu tentu dengan kondisi perusahaan yang semakin baik ya kan. Take home kita tidak kalah kok dengan bahkan beberapa bank kita setara kok gitu. Artinya seperti itulah kondisi kita sehingga ini penting masih minta dukungan keterlibatan Dapen juga dalam membantu menyadarkan sekaligus mengelola risiko masa depan itu dalam portofolio bisnisnya Dapen. Menarik. Otoritas Jasa Keuangan pernah melakukan survei, Pak. Survei itu mungkin agak berbalik dengan datanya PTPN tadi, bahwa 70% milenial ya, bukan Gen Z itu belum tahu menabung.
Sisanya Gen Z 70% sudah tahu menabung tapi belum melaksanakan. Nah ini mungkin agak beda kalau kita lihat bahwa menabung itu sejak di PTPN sudah besar ya Pak ya. Nah ini saya ingin masuk sedikit Pak. Kalau tahun 92 undang-undang masuk, terus kemudian 97 Dapenbun mulai dengan program manfaat pasti. Tentu tadi kita meng-highlight apa yang disampaikan Pak Gani tadi, bahwa jangan lupakan sejarah, jangan lupakan senior, namun menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Nah ada tren pergeseran yang dulu kami manfaat pasti, itu masuk ke iuran pasti. Nah kira-kira menurut pendapat Bapak, apakah ini memang sudah zamannya seperti ini atau memang kita harus masih manfaat pasti dulu? Oke, terima kasih ya. Jadi saya akan merefer ke masa lalu dulu ya. Jadi terkait dengan penyiapan untuk pensiun tadi ya, kita kan dengan sebenarnya kebijakan atau katakanlah policy pensiun karyawan ini PTPN itu lebih duluan daripada undang-undangnya. Betul. Kita tahulah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di situ, ada jaminan hari tua, jaminan pensiun itu kan tahun 2000 sekian. Kita sudah duluan. Meskipun sebenarnya ada satu hal yang sekarang menjadi beban, ketika itu kita kan tidak mengenal iuran karyawan, iuran semua beban perusahaan. Udahlah itu masa sejarah yang tentu harus kita kita selesaikan lah. Insya Allah tahun ini urusan SHT maupun Dapen insya Allah kita akan selesaikan tahunnya. Lalu saya ambil contoh diri saya sendiri ya. Ketika saya masuk kerja itu gajinya kecil kali. Saya ambil contoh lah, saya itu bisa menabung, bukan menabung ya, menabung lah. Saya menabung bisa beli rumah itu setelah bekerja 17 tahun. Sementara anak-anak sekarang kan kalau saya cerita karyawan pimpinan ya. Karyawan pimpinan dengan gaji katakanlah 11 sampai 12 juta sebenarnya bisa mengambil rumah ya tipe yang katakanlah tipe 45 gitu kan. Bisa dengan hidup sederhana kan. Waktu zaman saya memang waktu itu nggak bisa karena gajinya terlalu tinggi. Tentu ini harus, kalau saya gini Pak Edwin, kalau saya itu harus setengah dipaksa. Jadi saya selalu mengatakan ya, ketika perusahaan, sebagai contoh ya, ketika saya melakukan transformasi 5 tahun yang lalu itu kan top down. Dan agak maksa tapi untuk kebaikan. Maksa tapi dengan komunikasi yang baik, mudah-mudahan tidak ada gejolakan. Tapi setelah sekarang kan orang baru merasakan bahwa PTPN itu kemampuannya bagus, going concern-nya bagus, itu semua mungkin ketika itu pasti orang ada yang marah juga. Ketika kita secara radikal melakukan transformasi. Kaitannya dengan apa yang ada sekarang, terutama para milenial itu ya kan, dia tidak mengikuti model pensiun yang lama tetap ada ya, tapi yang baru kan nggak masuk lagi. Kedua, kemudian tentang santunan hari tua itu yang karyawan yang baru mulai tahun 2010 atau 2004 itu sudah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Itu kalau dijalankan pada saat pensiun itu nggak cukup, sangat kecil lah. Tentu maka yang paling pas adalah tadi dengan iuran pasti. Jadi ini kaitannya dengan, saya sudah sampaikan sama Dapen, tolong disusun formulasi paket portofolio bisnis ke depan. Bagaimana Dapen harus ikut memikirkan para milenial itu yang akan pensiun 20-30 tahun ke depan itu, dia memiliki sumber pendapatan bukan dari pensiun BPJS yang tidak seberapa itu, tapi dengan pengelolaan dana pensiun, iuran pasti itu, maka kesejahteraannya dia akan meningkat. Bukan tidak mungkin bagi beberapa karyawan pimpinan yang dengan jabatan tertentu kalau dapat bonus, dapat insentif, itu kan bisa juga dijadikan bagian daripada mungkin perlu juga nanti disusun iuran yang fleksibel. Dan ini perlu saya sampaikan kepada warga Nusantara Planters ya. Dana pensiun atau lembaga pensiun itu memiliki katakanlah kelebihan, karena sebagai lembaga tanda petik seperti nirlaba
itu pajak dan sebagainya itu Bebas pajak di investasinya, Pak. Tidak seperti kalau kita investasi di tempat lain. Jadi ketika kita menaruh uang di lembaga atau dana pensiun, itu kelebihannya pemerintah tidak menganggap sebagai entitas komersial, tapi bagian dari jaminan sosial. Karena jaminan sosial itu kan kalau tidak menjadi beban yang bersangkutan atau perusahaan, toh nanti lari ke beban negara. Ya. Jadi ada insentif lah, insentif fiskal, insentif pajak itu untuk dapat. Jadi sangat penting. Jadi selain asuransi juga para milenial itu ke depan harus itu kapan? Mulai tahun ini kita ya. Ya. Mudah-mudahan nanti mulai tahun ini kita akan. Kalau saya selalu gini, menyadarkan itu mungkin top down dulu. Kalau perlu ya kita semua nanti dari mulai diurut sampai ke bawah kita masuk duluan ya Pak ya. Duluan, gitu. Ya, baik. Ini penting. Mungkin sekarang merasa tertekan. Loh, pendapatanku 100% mestinya diterima 100%, ini kok tinggal 80%. Ya 20% sekarang ini kalau ditumbuh kembangkan dananya. Jadi kalau pensiun jangan jadi beban. Sekarang kan ada istilahnya generasi sandwich ya. Sandwich ini sebenarnya kalau menurut saya itu generasi yang menafikan kultur timur ya. Betul. Apa itu? Ya kan kita tuh generasi sandwich itu orang yang merasa tertekan ketika dia harus ngurus adiknya, dia harus ngurus orang tuanya ketika dia lagi kerja, bebannya gitu. Tapi kalau kita sebagai orang timur itu kan satu pengabdian, satu kehormatan. Betul. Saya masih ingat ketika saya pertama kali dapat tenjim dulu namanya tenjim karyawan, sekarang bonus. Itu yang saya urus ibu saya dulu. Saya naikkan haji dia. Senangnya luar biasa dia. Itulah kira-kira itu. Tapi kalau kita menganggap ini sebagai beban, enggak, ini sebagai bukti pengabdian kita kepada orang tua. Betul, ini pergeseran budaya yang lagi kita perhatikan ya Pak Gani ya. Harus disadarkan. Harus disadarkan. Ya ini memang teman-teman Gen Z nih, ini contoh bagus. Mungkin kita akan terus berdiskusi tentang ini Pak, tapi saya rasa ini legacy budaya karakter zaman dulu yang sebenarnya tidak ada salahnya sampai sekarang. Untuk mengingat sejarah dan jangan melupakan jasa pendahulu kita. Ini saya izin Pak, memang per awal Mei yang lalu kita sudah melakukan upload dari tempat Bapak, dari pendiri kepada OJK tentang iuran pasti dan kita berharap bahwa memang tidak terlalu lama lagi bisa efektif. Nah ini kami juga sudah mendapat beberapa update dan saya pikir ini baik. Cuman kira-kira Pak, kira-kira nanti ini iuran pasti ini akan menyasar yang mana Pak ke depannya ya? Mungkin kalau awalnya boleh. Jadi begini, itu produknya sudah secara regulasi sudah lapor OJK sudah ya? Sudah, cuman memang kan mereka ada proses untuk audit, dokumen-dokumen tambahan. Jadi lah. Jadi silakan itu secara syarat ketentuan penuhi dulu. Lalu nanti tentu ketemu pertama dengan serikat pekerja dulu ya kan? Lalu nanti kita, saya minta Dapen keliling ke RH-RH untuk mensosialisasi dan jangan lama-lama. Habis itu kita terapkan. Tentu ini perlu meyakinkan mereka. Tapi kalau saya kembali, kita tanda petik kita yakinkan mereka. Mungkin memang sosialisasi ini penting ya. Tapi kan toh kita dengan PTPN Group yang sebagai entitas terutama nanti akan saya perintahkan kepada para pimpinan di masing-masing layer untuk menjelaskan ke bawah. Dan Pak Edwin ini juga nanti ke pekerja karyawan pelaksana juga ikut di dalam ini program ini. Tapi mungkin pertama bertahap dulu. Bertahap dulu ya. Memang ini pekerjaan besar. Kalau kita ngambil data Pak Gani, ini sampai sekarang saya pikir Dapenbun itu punya peserta terbanyak Dapen di Indonesia nih. Gitu? Iya, 260.000. Ini belum ada yang mengalahkan dan tentunya unik karena pertama tingkat demografi mereka, pendidikan mereka various. Jadi ada yang sudah S3, bahkan ada yang profesor, ada mungkin karyawan pelaksana mungkin lulus SD. Ya karena karyawan panen dan segala macam kita tidak membedakan, sehingga memang sosialisasi ini menjadi penting kalau memang targetnya itu semua. Dan 80.000 ada hampir di seluruh provinsi. Di Papua ada, saya sudah pernah berkunjung ke sana. Di Langsa ada, saya sudah pernah berkunjung juga ke Langsa. Sudah hampir semua dan memang kami mengidentifikasi keberagaman kompetensi, keberagaman demografi dan keberagaman geografis.
ada yang di dalam kota, ada yang jauh sekali. Memang di tahap awal kita sudah melakukan sosialisasi kepada direksi holding dan subholding waktu itu di Surabaya, Pak. Terus kemudian kami sudah melakukan sosialisasi kepada para region head waktu itu di Jogja. Terus kita sudah sosialisasi juga ke Serikat Pekerja waktu itu di sini di Jakarta. Dan kita akan coba jalankan terus. Memang penting mungkin ke depan kita membuat satu rencana. Misalnya tahun pertama kita akan buat siapa, tahun kedua buat siapa, sehingga nanti bisa berjalan. Nah kira-kira tadi yang ideal berapa persen sih Pak dari pendapatan itu ya kita bisa buat tabungan kira-kira kalau di luar negeri kan 50% tadi Pak ya. 50% ya. Ya, kalau di Indonesia ini kira-kira kita mulai dengan berapa dulu Pak kira-kira? Kalau menurut saya kan kita harus ketika mengukur pendapatan minimal itu kita ukur paling bawah ya kan. Oke, mungkin tahap pertama kita akan citakan pimpinan ya. Karena pimpinan itu take home pay-nya itu kan antara kalau di kebun mungkin 10 sampai 12 juta mungkin untuk yang paling rendah ya, yang fresh graduate. Mungkin di awal-awal itu antara 10 sampai 20% dulu. 10 sampai 20% ya. Dan mereka harus dilatih. Satu hal saya ingin sampaikan sama Pak Edwin ya. Dan mudah-mudahan ini para pimpinan generasi setelah saya. Jadi begini. Cara pandang kita, karyawan itu jangan dilihat sebagai faktor produksi. Janganlah. Apalagi pensiunan juga jangan tadi sifatnya kontraktual, udah selesai sudah. Itu menurut saya ahumanis. Ya itu tidak sesuai dengan Pancasila maupun ya kita Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya punya konsep gini Pak Edwin. Saya itu ketika perusahaan ini bagus, itu take home pay karyawan harus naik. Cuma jangan yang sifatnya fix. Saya ulangi. Oke. Saya termasuk penganut aliran meningkatkan take home pay, tapi jangan yang komponen variabel harus makin besar. Ya. Kenapa? Kalau ini komponen variabel yang besar, komponen variabel itu menjadi instrumen untuk meningkatkan competitiveness, meningkatkan jiwa kompetisi, kemudian bekerja dengan baik, ya kan? Itu penting. Dan bagi saya Pak, saya itu tidak a priori karena gini, membanding-bandingkan rasio biaya tenaga terhadap total cost itu bagi saya ahistoris dan ahumanis. Ketika perusahaan ini bagus, kenapa kita tidak kasih? Tapi sering dipakai itu Pak ya dalam perhitungan sekarang ini ya rasio itu ya. Saya tidak pakai itu cara pandang kapitalistik yang menganggap manusia sebagai faktor produksi. Kalau saya tidak Pak, ketika perusahaan ini bagus, kalau ngasih bonus sama karyawan jangan dibatasi lah. Oh yang kerja kita kan karyawan, bukan memangnya di holding tiap hari kerja nyangkul kan enggak. Yang panen ketika perusahaan ini bagus, kasihlah mereka. Tapi jangan yang sifatnya fix, karena kalau fix itu kita ada aturan-aturannya, misalkan PSAK dan sebagainya, dia membebani. Tapi sifatnya insentif yang terkait dengan kinerja itu ini cara pandang saya. Mudah-mudahan cara pandang saya itu juga para teman-teman pimpinan yang muda ya kalian harus paham itu bahwa setiap pemimpin itu bertanggung jawab memakmurkan mesejahterakan semua yang dipimpin, dan itu menurut saya sifatnya ilahiyah itu. Jangan merasa perusahaannya untung banyak tapi karyawannya tidak sejahtera. Pensiunnya menderita, ya kalian akan bertanggung jawab sama Tuhan nanti kan gitu. Yang seperti itu penting. Jadi makanya tadi mungkin antara 10 sampai 20 dulu lah ya, 10%. Saya bukan itu aja Pak Edwin. Saya lagi sudah saya jelaskan ke bawah. Saya selalu mengatakan hidup ini jangan mengandalkan sesuatu kepada satu aja. Itu ini bukan omong-omong ya, bukan hanya lip service. Saya itu Pak Edwin, ketika saya kuliah, mungkin di buku saya satu lagi ada. Ketika saya kuliah, itu saya berhitung, kalau nanti, saya waktu itu kan ketika kuliah dibiayai oleh abang saya. Saya sudah berhitung, kalau terjadi apa-apa abang saya tidak boleh berhenti kuliah. Maka akhirnya saya mengorbankan mencari IP setinggi-tingginya, saya yang penting lulus. Saya mencari penghasilan tambahan, saya menjadi guru SMA, saya menulis di koran, saya cari beasiswa. Jadi cara pandang don't put all egg in one basket itu dari dulu. Jadi selain kita mengandalkan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada iuran pasti, saya juga mengajak apalagi sekarang kan umumnya
banyak istri karyawan yang tidak bekerja, mungkin termasuk karyawan lah. Beberapa tempat saya mengendorse supaya harus ada tambahan penghasilan dari kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu repot. Kita kalau punya ayam aja 20 ekor gitulah, bisa apa namanya menjual telur kan tiap hari kan. Padahal ngerawat 20 ekor ayam kan nggak begitu susah. Kemudian di beberapa tempat kami sedang melakukan piloting untuk memelihara kambing, memelihara domba. Itu kita udah punya pusat pengembangan di Marjandi maupun di Jawa Tengah. Itu nanti kita akan kembangkan kepada para karyawan-karyawan mungkin kita kasih tempat 1-2 hektar untuk menanam pakan ternak, kemudian bikin kandang. Ini karyawan atau buat pensiunan juga, Pak? Karyawan dan pensiunan. Oke. Jadi nanti tanggal 11 insya Allah ya, bulan depan lah di Jawa Timur, kebetulan ada kunjungan Pak Wapres, kita akan bawa beliau ke tempat itu. Jadi prinsipnya saya mendukung programnya Dapen untuk memasarkan iuran pasti kepada seluruh karyawan. Segera aja. Baik. Teman-teman Dapenbun, sahabat Dapenbun, ini podcast ini menjadi tidak adil kalau kami tidak memberi kesempatan Pak Gani menceritakan tentang PTPN, Pak. Tadi kita ceritain tentang kultur masuk ke menabung gitu ya. Saya lupa satu part, Pak. Mohon maaf. Kira-kira Pak, PTPN saat ini seperti apa kira-kira? Baik. Jadi kalau cerita PTPN, saya ketemu Pak Ipin itu tahun 2019. Ya, betul. Pak Ipin datang ke PTPN 2 ketika itu PTPN 2 lagi susah-susahnya, tidak Pak. pernah membayar iuran pensiun. Ya. Betul ya? Ya. Saya mungkin belum bulan 5 barangkali tahun 2019. Sehingga waktu itu akan di stop pembayaran pensiunnya. Ini tahun 2019. Jadi memang kalau kita bicara transformasi PTPN, kebetulan gini Pak Edwin, ya saya bersyukur sebagai orang yang ditunjuk oleh pemegang saham Pak Menteri BUMN diberi kewenangan penuh, terus diberikan dukungan yang luar biasa, terutama dari teman-teman perbankan melakukan restitusi utang. Saya masih ingat tahun 2019 debt to EBITDA, artinya utang dibagi EBITDA kita itu 19 kali. Hari ini mungkin di bawah 3. Jadi kalau hari ini perusahaan ini sudah dikatakan sudah sustain lah. Perusahaan ini sudah going concern lah. Bahkan rating kita naik ya Pak, saya dengar ya. A kan. Ya. Artinya kita sudah sehat lah. Tentu ini perjalanan yang tidak mudah di awal-awal, tapi saya bersyukur didukung oleh karyawan yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara PTPN hari ini secara konsolidasi, kita sudah berada mungkin 10 besar di Indonesia. Dari sisi kemampuan, dari sisi debt to EBITDA, dari sisi return to asset. Ini di industri perkebunan Pak ya? Perkebunan. Kita kemudian kalau kita cerita sustainability, kita juga sudah aware dengan masalah itu, sudah komplain dengan aturan. Jadi sebenarnya perusahaan kita sekarang ini sudah tinggal ini secara konsolidasi ya, tinggal mempercepat aja. Kalau kayak kuda itu sudah bagaimana speed ini akan. Meskipun ya di antara anak perusahaan kita itu mungkin yang PTPN 1 atau supporting yang tapi itu dalam tahun inilah meskipun dia program turnaround, tahun inilah tahun terakhir karena dari 3 komoditi dia ada karet, ada teh, ada kopi, masih hanya teh yang. Saya dengar 2 tahun yang lalu kan ruginya masih besar tuh Pak ya, 1,7, tapi tahun ini 2024 katanya sudah jauh membaik ya. Tahun lalu sekitar 300, betul, tahun ini harus untung. Iya. Jadi kita bersyukur Pak Edwin. Kalau sawit kita kan tidak takut karena sawit siapapun kalau di sawit pasti untung kan. Iya. Tinggal bagaimana sawit itu isu di Palmco sekarang adalah bagaimana meng-create value sehingga kita dalam 10 tahun bisa meningkatkan luas lahan dari 600 ke 700 ribu. Ya. Lalu produktivitas meningkat, ya kan, itu meningkatkan produksi totalnya dari sekarang 3 juta ke 3,6 juta ton. Ya. Hilirisasi, terus kaitan bagaimana circular ekonomi, kemudian tata kelola ramah lingkungan itu kita terapkan. Maka selesailah. Tentu nggak ada selesai karena perusahaan ini pasti ada tantangan baru. Dan lagi kita sekali lagi membantu Agrinas dan sebagainya.
Kalau untuk tebu, untuk komoditas tebu itu sekarang ini sekarang sudah sehat karena selama dari tahun 2014 sampai tahun 2022 kerugian tebu itu hampir di atas 6 triliun. Oke. Tapi sejak tahun 2023 dia sudah laba 52 miliar, 2024. tahun lalu 600 ya, 700-an 700-an ya. tahun ini menjadi 1 triliun. Jadi kalau tebu sih udah tracknya bagus, bahkan tebu bukan hanya bagus secara korporasi, tebu itu akan meningkatkan kesejahteraan petani, menjadikan Indonesia swasembada, dan ini yang penting kita juga memiliki satu visi ke depan, misi ke depan bagaimana secara berangsur harga gula di tingkat konsumen akan turun. Jadi ini kita tidak perlu impor, menghemat devisa. Yang kedua mensejahterakan petani, meningkatkan purchasing power. Itu kalau untuk supporting itu tadi. Supporting insya Allah tadi udah untung, tapi kita punya keyakinan untuk teh insya Allah tahun depan udah untung. Karena kan dulu begini, itulah manfaatnya konsolidasi PTPN. Dulu nggak mungkin misalkan kita membantu PTPN 8 karena secara entitas beda. Kalau secara entitas beda, kerjasamanya itu harus pakai regulasi kan ada anggaran dasar, undang-undang PT, undang-undang lain-lain. Sekarang dengan adanya konsolidasi organisasi PTPN maka transformasi sumber daya apakah itu dana, SDM, teknologi itu gampang. Jadi itulah sebenarnya manfaat dari konsolidasi PTPN yang tadinya 13 anak perusahaan menjadi 3 subholding. Ya. Ini pemirsa tadi saya nggak mau cerita, sebenarnya Pak Gani udah cerita duluan. Saya ketemu pertama dengan Pak Gani 2018. Iya. Tetapi kerja besar pertama 2019. Kalau 18 kenal pertama. Iya, kenal pertama, tapi 2019 kita kerja besar pertama, Pak. Ya. Untuk kerjanya apa itu nanti kami aja yang cerita. Tapi saya pikir ini kerja besar pertama yang luar biasa, tapi ini akhirnya dengan Pak Gani tidak pernah kerja yang kecil nih. Jadi besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Sekarang kita masuk ke IP. Itu menurut saya yang paling besar, ini melandaskan atau membuat landasan kepada Dapenbun ini menjadi sustain ke depannya. Bukan hanya dari institusinya, tapi dari bisnisnya. Jadi ini saya join Pak itu 2017. Bapak mungkin jauh lebih lama ya, 30 tahun sebelumnya ya. Tapi pada saat itu kita melihat PTPN dari posisi yang tidak baik-baik saja, pelan-pelan menjadi baik. Sekarang baik-baik saja dan kita siap untuk meluncur lebih cepat. Saya jelaskan lagi satu lagi. Begitu beratnya korupsi itu. Pernah PTPN itu dirataskan oleh Bapak Presiden. Tahun 2019 awal atau 2018 akhir. Itu sepertinya ketika itu udah kehilangan harapan. Sehingga waktu Pak Presiden, Pak Jokowi ketika itu mempunyai ide bagaimana supaya karyawan bisa hidup. Tanah-tanah yang PTP itu udah dikerjain sama karyawan dengan tanam jagung, tanam apa gitu. Sampai begitu. Meskipun itu tidak kita kerjakan karena kita udah tahu cara lain yang lebih bagus, tapi paling tidak sampai ke tingkat Presiden waktu itu membicarakan tentang kondisi PTPN yang berat kali. Bahkan ya di kalangan perbankan pun nggak yakin apakah ini bisa hidup. Karena tahun 2018 sebenarnya sudah direstrukturisasi keuangan. Jadi tahun 2018 restrukturisasi keuangan PTPN itu dijalankan. Kita ulangi lagi tahun 2021 baru kita tanda tangani. Tapi alhamdulillah saya bersyukur ikut bagian dari sejarah, kan kita kayak mosaik. Ini kan kerja bukan 1-2 orang, ini kerja seluruh kita. Saya bersyukur karena dulu sering saya kadang-kadang suka cerita sama teman-teman, jangan sampailah kita nanti suatu saat saya 10-20 tahun lagi melihat lewat Jalan Kuningan ini dulu pernah jadi kantor PTPN, sekarang sudah dijual. Ini dulu ada pabrik gula, sekarang sudah tutup. Saya tidak mau itu. Dan kalau itu saya akan menyesal sepanjang sejarah kenapa nggak saya lakukan. Insya Allah tahun ini Pak Edwin, setiap tahun, kalau dulu tahun 2015, 2019 setiap tahun menutup pabrik gula, sekarang setiap tahun membuka kembali pabrik gula. Reaktivasi gitu Pak ya. Jadi saya bersyukur karena menjadi bagian dari mosaik besar PTPN membawa kebaikan. Ya mudah-mudahan saya yakin, makanya ini isu besar ke depan Pak Edwin. Yang bagi saya yang menjadi suatu concern saya dan juga satu kritikal adalah bagaimana kultur PTPN diperbaiki.
ditingkatkan dan SDM-nya ditingkatkan. Jadi Pak Edwin tahu persis sekarang itu saya mendorong para anak muda itu, mungkin bukan hanya karyawan pimpinan, di Medan saya sudah kemarin diskusi dengan ITSI, nanti para mandor-mandor itu kita akan buka sekolah untuk ambil S1, tapi mungkin tempatnya bukan di Medan, mungkin di Bajambi, Pak Batu, di kebun-kebun Pak ya. Kebun-kebun. Jadi untuk para karyawan kita, karyawan pelaksana yang ingin menaikkan kapasitas teknologi kita kan. Nah, di kantor pusat pun kan kita udah ada MMUSU. Saya ikut Pak yang batch pertama itu. Sebentar lagi dengan IPB, dengan UGM sudah dibuka di Jogja, di Jawa Timur, nanti akan kita buka lagi di Medan. Kita pingin kalau karyawannya pinter-pinter Pak, tugas pimpinan itu tinggal mengguiding, tapi kalau semua harus kita yang mikirin, kita nggak sanggup juga. Jadi kalau ada para milenial terutama yang karyawan pimpinan maupun karyawan pelaksana ya, kalau kalian berhasil mendapatkan beasiswa internasional, kalian tidak akan di beberapa BUMN lain mungkin dia dianggap sebagai cuti di luar tanggungan. Kalau kami enggak, kalian tetap PTPN, kita dapat gaji terus kan, dengan catatan jurusannya yang sesuai dengan kita butuhkan dan nanti balik ke tempat kita. Jadi itulah perspektif kita, visi kita, cara pandang kita tentang SDM itu. Bukan semacam sumber daya. SDM itulah pemilik kekayaan perusahaan ini. Jadi ketika kita memaknai, mempersepsikan, memandang SDM sebagai bagian integral organik dari eksistensi perusahaan ini, maka insya Allah perusahaan ini siapapun pemimpinnya, kan saya kan sudah 5-6 tahun, tentu akan ada saatnya akan diganti yang baru. Tapi kalau kita pastikan sistemnya bagus, maka siapapun jadi kayak mobil itu, siapapun pilotnya itu tetap jalan. Ketika semua sistem ekosistem sudah settle dan setiap orang bisa kapanpun bisa ngambil estafet. Ya, ini menarik teman-teman Dapenbun. Kita sering kenal jargon ya Pak ya, SDM itu harus dipandang sebagai aset, jangan dipandang sebagai cost dalam balance sheet kita. Kami pun di Dapen melakukan itu, tapi jarang orang yang bisa melakukan eksekusi dari slogan itu. Walaupun dibilang aset, tapi ditanya harus lembur, gajinya diturunin, tadi kita bicara masalah insentif, kita bicara masalah pensiun, tetapi Pak Gani sebagai CEO dari PTPN Group memikirkan bahwa SDM itu benar sebagai aset dan dilakukan pengembangannya sebagai aset. Mungkin itu ya Pak ya? Ya. Mungkin saya ini cara pandang ya. Jadi ada pepatah Minang, lama diawak K7 diurang. Itu prinsip hidup saya. Nah, prinsip hidup ini kalau kita bawa ke organisasi karyawan kan, itu kan konsepnya perusahaannya sehat, karyawannya sejahtera. Jadi kalau perusahaannya untungnya tinggi, soalnya ada perusahaan-perusahaan yang TBK, perusahaannya untung tapi karyawannya dibayar sesuai UMP. Kemudian dan kalau Pak Edwin, kalau Bapak mengkomparasi, insya Allah take home PTPN di lingkungan industri perkebunan tertinggi. Take home PTPN itu tertinggi. Karena kita menganggap karyawan itu bagian organik kita. Jadi yang harus kalau karyawannya sejahtera, anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, itulah tujuan kita mensejahterakan karyawan. Bukan ngambil untung untuk apa untung terlalu tinggi, tapi karyawan itu kan cara pandang kapitalis kan. Ini kita di negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya Pak Presiden kan selalu mengatakan, Bapak Presiden sekarang ini kan isu tentang wong cilik kan luar biasa kan, sehingga petani padi, petani tebu sekarang merasa dilindungi lah. Itu tentu kita harus kembali kepada akar konstitusi kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Mungkin meneruskan tadi Pak, saya pernah baca itu penelitian itu benar Pak, untuk level karyawan kita itu di industri perkebunan paling tinggi. Namun kan sedikit nambahin nih Pak, level manajemen kita sedikit di bawah Pak. Enggak. Kayaknya data average ya. Mungkin kalau di lingkungan perkebunan kita di atas. Gitu ya. Karena kan gini, itu ya kita punya acuan juga. Kalau di manajemen itu manajemen bukan eksekutif ya. Manajemen kita udah setara bank lah, bank di bawah sedikit lah. Cuma memang begini, mungkin barangkali yang harus kita perhatikan ke depan ya, itu kita boleh saja kita mensejahterakan karyawan, tapi harus related kepada
produktivitas, kepada merit system. Lah, kita sedang membangun dengan program SAPA sudah dijalankan di Palmgo, nanti semua akan beli. Jadi nanti itu kita pingin ekosistem SDM kita itu karyawannya itu ada internal competition, sehingga yang bekerja keras akan mendapatkan hasil yang lebih banyak, yang bekerja keras akan naik pangkat lebih cepat, dan yang bekerja keras itulah yang nanti akan menstimulasi bagaimana competitiveness itu menjadi bagian penting dari perusahaan ini. Baik, makasih Pak Gani. Tadi untuk PTPN Group sudah, tapi bagaimana ini podcastnya Dapen Bun Pak? Iya. Ya jadi intinya di terakhir di closingnya ini apa kira pesan buat Dapen nih? Begini, saya memang begini. Ini saya ambil contoh ya. Ya. Ketika saya terakhir sebelum saya cerita itu, saya datang kemana? Ke LPP. Ya. Saya datang ke RPN. Saya bilang begini, kalau RPN atau riset basisnya cari untung sebesar-besar, menurut saya salah. Lalu LPP juga, ketika LPP cari untung itu salah. Itu secara falsafah, itu salah. Lembaga pendidikan yang, kalau bagi saya ya, mungkin ya saya mungkin terlalu, boleh aja saya terlalu humanis. Tapi cara pandang kapitalistik lembaga pendidikan, lembaga riset sebagai penghasil laba itu salah. Karena lembaga riset itu harus perhatikan kebanggaan seorang researcher itu apa? Dia hasilnya, implementasinya, produknya. Yang kedua, dia sama dengan lembaga pendidikan, dia itu harus sekolah terus. Jadi makanya saya bilang sama direktur RPN maupun direktur LPP, kalian rubahlah itu, rubah cara pandang ke depan. Bagi saya kalau LPP RPN untung tapi karyawannya standarnya di bawah PTPN, ya jangan, itu nggak betul. Jadi ke depan saya bilang mereka banyak kesempatan belajar. Kemudian di dua-duanya, kemudian kebanggaan seseorang kan di situ kan. Khusus untuk Dapen ya. Dapen kan juga sebagai di bawahnya banyak anak-anak perusahaan juga. Jadi Dapen ini kan lembaga services, lembaga pelayanan. Mungkin yang perlu untuk teman-teman Dapen, kita harus duduk pada posisi yang sesuai dengan fitrah kita sebagai lembaga pelayanan, termasuk Dapen, kemudian Jasa Tania, itu kita harus services. Ya. Ini penting karena dari service itu, value services itu akan menjadi elemen penting dalam portofolio bisnis kita. Seperti inilah, ketika kita akan mengembangkan produk iuran pasti, itu kan pertama meyakinkan, memberi nyaman kepada calon peserta, ya kan? Yang kedua harus memberikan keyakinan kita mengelola dana secara prudent, dan tentu bukan hanya prudentnya, tapi hartanya terus tumbuh. Nah inilah syarat-syarat tentuan ini. Jadi pertama, kemampuan komunikasi seluruh teman-teman di Dapen. Yang kedua, bagaimana meningkatkan transparansi, akuntabilitas. Jadi mungkin kan apalagi untuk katakanlah 6.600 karyawan pimpinan, itu nanti harus diberi akses untuk bisa melihat perkembangan pertumbuhan Dapen. Mungkin yang kedua nanti dengan cara seperti ini, setiap secara reguler katalah 2 bulan sekali ada semacam kegiatan bersama, yang sekarang kan nggak harus ketemu secara offline kan, online, jelaskan pertumbuhannya. Kan pilihan orang nabung itu kan melalui dana pensiun, bisa melalui katakanlah sekarang ini melalui deposito kan. Kalau deposito kan bunganya kecil, kena pajak lagi kan. Kemudian kalau kita misalkan main saham, jangan coba-coba lah kalau nggak paham. Ya kan. Maka Dapen itu satu hal. Yang kedua tadi, ya mungkin kalau sudah jabatannya manajer, ya mungkin ada passive income yang lain, silakan. Kalau perlu kita punya deretan sumber pendapatan 3, 4, 5, tentu ini berdasarkan kemampuan pendapatannya. Kalau bisa jangan kita hanya mengandalkan satu-satunya, ya kan itu. Karena suatu saat kalau satunya kolab, habis kita. Mungkin gitu ya. Baik, makasih Pak Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara. Saya pikir saya dengan Pak Ghani ini beberapa kali bertemu, tapi tidak pernah selama ini dan tidak pernah sedetail ini bicara. Kita bicara singkat 5-10 menit, langsung eksekusi Pak ya. Saya pikir ini pencerahan yang luar biasa, bukan hanya kepada kami di Dapen, mungkin kepada teman-teman di PTPN Group, dan mungkin nanti
bukan hanya Dapen Bun tapi industri, karena sebenarnya ini semi filosofis Pak ini sebenarnya. Kalau teknis ini kan mudah Pak ya. Betul. Tapi bagaimana menguasai filosofi dari sebuah pekerjaan. Tadi Dapen adalah bukan lembaga pencari laba. Itu benar karena labanya dikembalikan semua. Kita hanya biaya operasional. Sedangkan kita bilang menabung itu harus dimulai sejak awal. Terus yang kita bilang juga bahwa jangan melupakan sejarah, jangan melupakan senior kita, jangan melupakan para purnakarya, dan jangan juga meninggalkan yang jelek buat penerus kita. Ini luar biasa, sangat filosofis. Sekali lagi terima kasih Pak Gani, terima kasih kunjungannya ke kami. Saya ingin pesan gini. Ya. Jadi ada satu pepatah. Ya. Kalau kalian naik panggung tanpa persiapan, turun panggung kalian tanpa kehormatan. Jadi penting. Jadi artinya itu profesionalitas, integritas, etika, integritas supaya itu menjadi bagian dari itu. Ini saya akan ceritakan, men-sharing kepada seluruh planters maupun warga Dapen. Hari-hari ini kalau kita bicara transformasi PTPN, kita bisa dianggap, kalau Pak Menteri Erick Thohir selalu mengatakan transformasi PTPN adalah transformasi terbaik di lingkungan BUMN. Jadi Pak Erick 6 tahun sebagai menteri, dari awal beliau selalu mencanangkan transformasi. Tapi dari banyak BUMN, 41 BUMN itu, kita bersyukur bisa memberikan kehormatan, kan gitu kan. Artinya kita dengan naik panggung dengan persiapan, maka turun panggung dengan kehormatan. Dan sekarang Pak Menteri itu selalu mengatakan di mana-mana PTPN adalah contoh transformasi yang berhasil. Karena apa? Karena dilakukan secara holistik dan melibatkan seluruh karyawan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ke depan. Tugas kita masih jalan terus ketika dunia masih ada. Ya, pasti Pak. Maka semua infrastruktur perusahaan ini, semua anak perusahaan ini, marilah kita berlomba-lomba, marilah kita berupaya untuk menjadi yang terbaik dimanapun kalian bertugas. Terima kasih. Terima kasih sahabat Dapen Bun, sahabat Dapen. Ini podcast terbaik. Jadi saya tidak akan meresumé lagi apa yang dari kita diskusikan. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Gani. Kita akhiri. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.